Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Mulis Abdul Razak. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pencernaan unggas. Kalian tahu tidak, metabolisme pencernaan yang baik akan menghasilkan produk yang baik seperti telur dan daging. Pencernaan yang baik dipengaruhi dari kesehatan saluran pencernaan, yang berpengaruh terhadap performa pertumbuhan dan produktivitas ayam. Kondisi kesehatan saluran pencernaan nantinya akan mempengaruhi proses pencernaan ransum dan penyerapan nutrisi. Seberapa pentingkah kita untuk memperhatikan kesehatan pencernaan ayam? Apa yang akan terjadi jika saluran pencernaan ayam mengalami gangguan? Berikut akan kami jabarkan bahasan tentang pencernaan ayam demi mencapai produktivitas yang optimal. Berikut penjelasan sistem pencernaan pada unggas. Pencernaan utama saluran cerna unggas membentuk saluran seperti tabung dengan panjang sekitar 220 sampai 240 cm terdiri dari paruh, oesophagus, crop, proventriculus, gizzard, duodenum, jejunum, ileum, ceca, rectum, cloaca. Di samping saluran cerna tersebut, juga terdapat organ-organ pencernaan tambahan yaitu hati, empedu, dan pankreas. Prinsip pencernaan unggas ada 3 macam. Yang pertama, pencernaan secara mekanik atau fisik dilakukan melalui kontraksi otot-otot polos, terutama terjadi di gizzard dengan bantuan grit. Pencernaan kimia atau enzimatik dilakukan oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Pencernaan mikroba, yaitu peranannya sangat kecil, terjadi di ceca dan usus besar. Proses pencernaan meliputi proses digesti atau dimulai dari mulut sampai ceca. Proses absorpsi dilakukan di jejunum dan ileum, dan metabolisme di mana nutrien yang telah diabsorpsi digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya untuk memelihara jaringan pertumbuhan dan produksi. Paruh unggas tidak mempunyai bibir dan memiliki, tetapi unggas mempunyai paruh. Bentuk paruh bervariasi sesuai dengan cara unggas tersebut mendapatkan pakan. Ada yang berbentuk runcing, pendek, kuat, ayam, dan puyuh. Ada yang berbentuk bil seperti crocama, yaitu pada unggas air. Ada yang runcing dan panjang seperti burung pemakan ikan. Lidah unggas mengeras, membentuk kait dan berguna untuk mendorong makanan di mulut unggas. Tidak terjadi pencernaan mekanik karena unggas tidak bergigi. Di mulut disekresikan saliva yang mengandung enzim amilase dan mucin. Esophagus berbentuk pipa dengan panjang sama dengan panjang leher, mulai dari paring sampai proventriculus. Pada bagian akhir esophagus mengalami pelebaran, membentuk kantong yang disebut dengan crop atau tembolok. Fungsi tembolok sendiri yaitu menampung makanan sementara dan melunakkan makanan. Pada burung merpati jantan dan betina juga dihasilkan crop, memiliki yang berguna untuk melolos squab. Makanan yang berukuran besar akan difermentasikan dalam tembolok. Cropectomy adalah penghilangan fungsi tembolok dengan tujuan untuk mempelajari fungsi crop. Proventriculus adalah pelebaran saluran cerna sebelum makanan masuk ke dalam gizzard.
Proventriculus juga disebut lambung kelenjar yang menghasilkan cairan lambung atau gastric juice yang mengandung pepsin dan HCl. Disekresikan oleh sel-sel glandular. Gizzard atau empedal lambung otot. Gizzard disebut juga dengan muscular stomach. Terletak antara ventriculus dan usus halus. Fungsi utama empedal adalah melumatkan pakan dan mencampurkan dengan air dan saliva. Mulut menjadi pasta dinamakan seimene. Kontraksi otot empedal membentuk gerakan macerasi dibantu adanya grit pada unggas air seperti angsa dan Muscovy. Empedal mempunyai otot yang tebal sehingga mempunyai kemampuan macerasi untuk mencerna bahan berserat. Usus halus atau small intestinum mempunyai panjang 120 cm. Dibagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum adalah bagian usus halus paling depan. Pada bagian ini terjadi yang paling aktif untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Pada duodenum terjadi muara dari berbagai kelenjar di antaranya pankreas, getah empedu. Jejunum dan ileum adalah bagian usus halus sebelah belakang. Pada bagian ini terjadi digesti dan absorpsi beberapa nutrien sederhana. Cecum. Unggas berjumlah 2 sehingga disebut dengan ceca. Bentuknya seperti tabung dengan ukuran 12 sampai 20 cm. Ceca berfungsi untuk tempat absorpsi air, sintetis beberapa vitamin terutama B, tempat fermentasi serat kasar oleh mikroba dengan hasil akhir asam lemak volatil. Ceca unggas air umumnya lebih berkembang dibandingkan dengan ayam. Cectomy adalah penghilang ceca untuk mempelajari peran ceca. Usus besar dinamakan juga dengan intestinium crassum dengan panjang 7 cm. Pada bagian ini terjadi fermentasi pakan oleh mikroba menjadi feses. Pada usus besar terjadi proses absorpsi air. Kloaka terbentuk bulat pada akhir saluran cerna. Kloaka seperti common serve atau saluran umum tempat saluran cerna. Reproduksi dan ginjal. Muara ureter disebut dengan ureodenum. Muara sperma disebut protedium dan muara feses disebut coprodium. Ven disebut juga dengan anus dan lubang bagian luar kloaka. Pada ayam betina, ukurannya bervariasi dipengaruhi oleh masa produksi. Pada saat bertelur, ukuran ven besar. Kelenjar aksesori ada 3 yaitu pankreas, liver, dan kantong empedu. Pankreas terletak pada duodenal lobe sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Kelenjar endokrin, hormon insulin dan glukagon. Kelenjar eksokrin yaitu pankreatik mengandung beberapa enzim pencernaan lemak, protein, karbohidrat. Enzim pankreas ada yang bersifat lipase, amilase, dan bersifat inaktif. Liver, sebagian besar nutrien yang diabsorpsi masuk ke hepar melalui vena porta. Hati terdiri dari 2 lobi yang memiliki fungsi sekresi empedu, detoksifikasi, penyerapan vitamin dan karbohidrat, destruksi SDM, pembentukan protein plasma, inaktivasi hormon polipeptida. Kantong empedu atau biasa disebut gallbladder, yaitu ayam mempunyai kantong empedu, sedangkan beberapa burung tidak mempunyai.
Itulah mekanisme sistem pencernaan pada unggas. Dari situlah akan terbentuk produk yang baik, yaitu seperti telur dan daging. Dari situlah kita memahami mengenai pencernaan unggas dan harus diperhatikan pemberian pakan dan obat atau vaksin untuk menjaga pencernaan unggas baik untuk mengoptimalkan produksi tersebut. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.